Halo semuanya, pada video kali ini teman-teman akan belajar mengenai apa itu Network Simplex Method, tujuannya, komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan juga langkah-langkah dalam penyelesaian Network Simplex Method. Nah, jadi sebenarnya apa sih Network Simplex Method itu? Network Simplex Method itu merupakan salah satu algoritma optimasi yang seperti teman-teman sudah tahu sebelum-sebelumnya bahwa ada beberapa algoritma optimasi selain Simplex Method ya. Contohnya ada minimum flow, ada maximum flow, kemudian juga ada spanning tree. Nah, Network Simplex Method itu juga merupakan salah satu algoritma optimasi, teman-teman. Namun, Simplex Method ini itu merupakan spesialisasi dari program linear. Dan aku yakin teman-teman juga udah belajar mengenai apa itu program linear ya. Nah, simplex method ini digunakan untuk mencari biaya minimum, sama halnya dengan algoritma optimasi yang lainnya untuk mencari biaya minimum dalam pengiriman aliran pada suatu jaringan. Masih ingat nggak teman-teman ini apa? Ini adalah minimum flow, ya. Teman-teman udah belajar kan sebelumnya? Oke. Nah, metode network simplex method ini itu menggunakan spanning tree secara berulang hingga nanti teman-teman memperoleh solusi yang optimal yang memenuhi seluruh kendala jaringan. Oke, jadi teman-teman sebelum kalian memulai network simplex method, ada dua materi atau dua hal yang teman-teman harus ingat kembali. Apa? Yang pertama itu adalah minimum flow, kemudian Spanning tree. Jadi dua materi ini teman-teman harus ingat kembali karena ini yang akan menjadi pegangan teman-teman untuk menggunakan network simplex method ini. Oke? Kalau teman-teman belum, kalau teman-teman lupa di awal di baranda kita itu telah kami sediakan video untuk teman-teman mengingat kembali tentang minimum flow dan juga spinning tree. Jadi bisa dilihat dulu ya. Oke, jadi tujuan Network Simplex itu untuk apa sih? Nah, tujuannya sama seperti dengan optimasi algoritma yang lainnya, yaitu menentukan jumlah aliran pada setiap arcs atau busurnya sehingga semua permintaan itu terpenuhi dan pastinya tidak melanggar kapasitas pada masing-masing arcs-nya. Kemudian meminimumkan distribusi transportasi, biaya transportasinya ya yang diminimumkan. Oke, untuk komponen-komponennya, yang pertama itu ada node. Node itu yang bulat-bulat ini teman-teman, ada angkanya yang satu, 2, 3, dan 4. Node ini menunjukkan apa? Node ini mewakili suatu lokasi. Jadi ini ada lokasi satu, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Contohnya itu dimisalkan sebagai toko atau pelabuhan atau gudang atau pabrik begitu ya. Jadi misal ini dari gudang kemudian didistribusikan ke toko-toko seperti itu. Nah, itu adalah node. Kemudian untuk arts atau busur itu yang bentuknya seperti panah ini teman-teman. Nah, busur ini itu mewakili suatu jalur pengiriman. Jadi dari satu ke tiga ini ada jalurnya yang disebut dengan arts. Oke, ada satu ke dua, dua ke tiga, sebaliknya ada tiga ke dua, kemudian dua ke empat, dan tiga ke empat. Nah, panah-panah ini atau jalur ini disebutnya arc atau busur atau edge gitu. Kemudian ada flow. Flow itu adalah ini, teman-teman. Yang ini. Jadi flow itu adalah jumlah barang atau kapasitas barang yang dapat dibawa atau dapat dikirim selama perjalanan melalui melalui arch-nya ini, melalui jalurnya. Misal dari node satu ke 2, kapasitas barang yang dapat dibawa itu 7. Begitu. Jadi dalam sekali jalan itu bisa bawa 7. Kemudian yang satu ketiga juga sama bisa bawa 7. Tiga keempat bisa bawa 5. Dan lainnya. Gitu. Kemudian untuk cost itu adalah biaya pengiriman, teman-teman. Jadi biaya pengiriman dari node satu ke node 2 itu adalah $4. Bernilai $4.
Jadi Note 1 kedua bisa bawa 7 barang kapasitasnya dengan harga biaya pengirimannya itu $4. Kalau yang di Note 1 dan 3 itu biaya pengirimannya $3. Kemudian dua ketiga itu biaya pengirimannya $1 dan yang lainnya. Nah, dari sini teman-teman sudah mampu melihat ya apa tujuan kita nanti bahwa kita akan meminimumkan biaya pengiriman tapi juga memaksimalkan eh, kapasitas atau barang-barang yang akan dibawa ini teman-teman. Dan ini ada yang belum disebutkan. Kenapa di sini ada angka 10 dan -10? 10 itu artinya supply. Supply yang disediakan itu ada 10, kemudian demand-nya atau permintaannya itu ada 10 juga. -10 itu artinya permintaan, kemudian yang di sini itu adalah supply-nya. Begitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk teman-teman dapat menemukan solusi optimal dari network simplex method. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, itu adalah menemukan basis visible solution atau BFS. Nah, ini adalah bagian spinning tree-nya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lupa, silakan bisa melihat video tentang spinning tree method untuk menemukan BFS-nya ini ya, teman-teman. Jadi nanti di basic visible solution teman-teman akan menemukan variabel basis dan non-basisnya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan pengalih simplex. Yang ketiga, menghitung C dari variabel non-basis. Yang keempat, itu mengecek variabel basis setelah optimal atau belum. Nah, kalau belum optimal, itu kan berarti nanti ada variabel yang keluar basis atau yang variabel yang masuk basis. Nah, karena ada perubahan itu, maka akan ada cycle baru yang terbentuk. Jadi, teman-teman, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cycle yang terbentuk itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau belum solusinya itu belum optimal, maka kalian harus mengulangi lagi dari langkah 1 ke langkah 5 hingga hasil yang teman-teman temukan itu sudah optimal. Jadi nanti akan ada beberapa iterasi ya, teman-teman. Begitu. Nah, berikutnya silakan teman-teman menonton video yang kedua untuk menyelesaikan contoh soal network simplex method ini. Nah, nanti kalian dapat menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita ketahui tadi ya, ada 6 langkah-langkah. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa mengakses videonya.